Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu dan majlis serta majlis zikir kita ini di Masjid Al-Huda HR Subrantas. Mudah-mudahan segala aktivitas kita Bapak Ibu yang berbahagia bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat yang kita muliakan, yang kita rindukan, uswatun hasanah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan baginda kita berkirim salawat dan salam kepada beliau, kita menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kita hormati seluruh pengurus Masjid Al-Huda Riyawas, seluruh para ustaz dan seluruh ustazah yang hadir. Selanjutnya Bapak Ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah memuliakan dan mencintai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kita ada beberapa orang penceramah hari ini. Selain Ustaz Abdul Somad, kebetulan tidak bisa hadir karena beliau harus berangkat ke Kalimantan. Kemudian Ustaz Nazri kebetulan hari ini melakukan pembinaan buat anak-anak para calon hafizah Al-Quran Provinsi Riau, karena kebetulan beliau salah satu Dewan Hakim untuk Provinsi Riau. Jadi beliau tidak bisa hadir Bapak Ibu. Kemudian Ustaz Budi Asri di Tonga, sekarang lagi musim-musimnya sakit, beliau sedang sakit pula. Ustaz Hasrul Harahap yang belum sampai ke saya kabarnya sedang di mana. Mudah-mudahan kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kajian kita sekarang, kalau tadi Ustaz Winaldi banyak membahas tentang kemudahan-kemudahan untuk membuat wanita masuk surga. Nah, sekarang kita membahas tentang apa saja hal-hal yang bisa menghalangi wanita masuk surga, atau lebih dekatnya kepada apa saja yang mengancam posisi wanita ke dalam surga dan bisa membuat dia masuk ke dalam api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk bapak-bapak, saya berharap kajian ini mohon disampaikan ke istrinya yang tidak hadir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tawassul haqq, tawassul sabr kepada kita semua. Mudah-mudahan istri-istri kita insyaallah diberikan Allah tempat yang indah dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan hanya menyangkut istri, termasuk juga menyangkut anak-anak perempuan kita. Karena kita dititipkan oleh Allah banyak amanah. Ada istri, ada anak-anak perempuan, ada ibu kita, ada bibi kita, tante kita, ada orang-orang yang sayang dengan kita, termasuk adik-adik, kakak kita dan semuanya. Mohon kajian ini disampaikan dan insyaallah selamat kita semuanya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda rahimakumullah, sosok wanita penghuni neraka ini yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan yang terhormat ini. Ibu bapak yang terhormat, kalau kita berbicara tentang penyebab utama wanita masuk neraka, sangat banyak hadis-hadis yang membahas tentang ini. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Aku berdiri di pintu surga, maka sebahagian besar orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang miskin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang yang kaya, di kalangan orang-orang kaya, mereka tertahan untuk masuk ke dalam surga. Para ulama hadis menerjemahkan hadis ini, menafsirkan hadis ini, mengapa orang-orang
Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamati, tidak akan bisa bergerak kedua kaki manusia di hari kiamat nanti hatta yus'ala an arba'in, hingga ditanyakan kepadanya 4 macam perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu, tentang jasadnya untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, wa an ilmihi ma amila bih, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan. Yang terakhir, ini menyangkut kajian kita ini, wa an malih, tentang harta bendanya, min aina kasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Jadi inilah yang menyebabkan para orang-orang kaya tertahan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka akan dipertanyakan dari mana harta mereka berasal dan kemana harta mereka dibelanjakan. Hulunya akan ditanya, hilirnya akan dipertanggungjawabkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berdiri pula di depan pintu neraka, kata Rasul, maka sebahagian besar penghuni neraka itu adalah perempuan atau wanita-wanita. Mudah-mudahan yang hadir dalam masjid ini masuk syurga semuanya. Amin. Ayah bunda rahimakumullah. Hadis selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, sesungguhnya sebahagian kecil penghuni syurga adalah perempuan. Diulang kalimatnya, sesungguhnya sebahagian kecil penghuni syurga adalah perempuan. Kemudian dalam hadis yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah bersabda, wahai kaum wanita, kata Rasul, bersedekahlah kalian, berbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku melihat sebahagian besar kalian adalah penghuni neraka. Seorang wanita di antara yang mendengarkan yang disampaikan oleh Rasulullah ini bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab apa yang menyebabkan kami menghuni neraka lebih banyak daripada laki-laki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebab kalian banyak melaknat dan kufur terhadap suami. Aku melihat, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lemah akal dan agamanya di antara kalian lebih banyak daripada yang memiliki hati nurani di antara kalian. Ini dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini tentang perempuan yang paling banyak masuk neraka itu. Yang pertama adalah yakfur dan asyir, itu kalimat yang secara lafaznya yakfur dan asyir, mereka durhaka kepada suaminya, mereka kufur kepada suaminya, mereka tak menghargai suaminya. Yang kedua, lebih banyak wanita itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lemah akal dan agamanya, dan lebih sedikit mereka yang mempergunakan hati dan nurani. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini yang paling kuat akalnya, paling kuat agamanya, dan insya Allah banyak menggunakan hati nurani. Amin. Kemudian hadis lagi dari sampaikan dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Beliau berkata, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kalian wahai wanita, sesungguhnya sebahagian besar kalian adalah kayu bakar neraka api Jahannam, sebagai kayu bakar neraka Jahannam. Lalu seorang wanita berperawakan sederhana dan berpipi agak kehitaman. Beliau bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, karena kalian banyak mengeluh dan mengkufuri nikmat dari suami. Mendengar seruan beliau, kemudian mendengar seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka mereka segera melepaskan kalung-kalung mereka, melepaskan anting-anting mereka, melepaskan cincin-cincin mereka, lalu meletakkannya di baju dan robah untuk mereka sedekahkan. Subhanallah. Jadi perempuan-perempuan dahulu mendengarkan hadis-hadis begini langsung bereaksi, tak pakai menunggu nanti malam, tak pakai menunggu besok malam, langsung saat itu mereka bereaksi. Mereka tahu bahwa tempat yang paling banyak dihuni oleh wanita itu adalah neraka, dan mereka kufur kepada suaminya, mereka tak memakai hati nurani. Kata Rasulullah, ini bukan tak satupun yang saya baca, ini perkataan saya. Makanya saya pakai buku biar tak salah kalimatnya, karena kita mengutip hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang berbahagia, sambil dikatakan bersedekahlah kalian, memang
orang-orang soleh juga tidak memakai kalung. Ini mestinya. Istri orang-orang soleh tak memakai gelang. Istri orang-orang soleh tak memakai cincin. Mereka justru memperlihatkan hidupnya sederhana, memakai hati nurani. Ibu bapak yang berbahagia, lebih terperinci kita akan bahas ke depan. Ini kaji ini akan terasa berat kalau kita memakai akal, tapi akan terasa ringan jika kita memakai iman, jika kita memakai hati. Kalau memakai akal sulit menerima kajian seperti ini, karena sesungguhnya kebiasaan perempuan justru kecenderungannya kepada hal-hal seperti ini. Maka saya sekali lagi menitip pesan kepada seluruh bapak yang hadir, yang kebetulan tidak hadir istrinya, tolong sampaikan. Karena apalah makna syurga bagi seorang kaum suami, sebagai seorang kaum laki-laki, jika nanti di dalam syurga tidak ada istri-istri mereka. Kita mesti berjihad, kita mesti bersungguh-sungguh berdakwah, menyampaikan kebaikan. Tentu yang paling baik adalah kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga dan keluarga kita, insyaallah. Ibu bapak yang saya muliakan, ada beberapa hal yang menyebabkan wanita itu mudah masuk ke dalam api neraka. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, kesalahan terbesar perempuan terletak di dalam kalimat dalam hadis disebut dengan yakfurnal ashir. Banyak mereka yang tidak taat ataupun durhaka kepada suaminya. Ibu bapak yang berbahagia, mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW. Saya pakai tekstual hari ini, tak pakai ceramah lepas. Saya buka buku hadis riwayat At-Tabrani. Saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua orang yang tidak diterima sholatnya, kata Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu budak yang lari dari tuannya hingga ia kembali. Dan sekarang tak ada lagi bang, budak yang lari dari tuannya, karena dengan hadirnya Islam itu para budak-budak sudah dimerdekakan. Yang kedua, orang yang tidak akan diterima sholatnya adalah istri yang durhaka kepada suaminya hingga ia kembali taat kepada suami. Jadi masa antara istri melawan kepada suami sampai ia taat kembali kepada suami, maka selama itulah Allah tidak menerima sholatnya. Kalau 3 hari dia tidak bertegur sapa dengan suaminya, maka 3 harilah Allah tidak menerima sholatnya. Kalau makin lama dia tidak berbaikan dengan suaminya, maka makin jauh pula Allah tidak menerima amal ibadah sholatnya. Ibu bapak yang berbahagia, ini hadis riwayat Tabrani. Karena ini banyak hal-hal yang keras, pedas, maka saya tidak memakai kalimat saya. Kita langsung pakai hadis semua. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW mempertegaskan, saking wajibnya seorang istri taat kepada suami, andaikan boleh manusia sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan, kata Rasulullah, seluruh para istri untuk sujud kepada suami. Itu kalau boleh manusia sujud kepada manusia. Jadi yang pertama kali diperintahkan sujud bukan anak kepada ibu, bukan anak kepada ayah, bukan anak kepada orang tua, bukan menantu kepada mertua, bukan abang ataupun adik kepada abangnya, tetapi adalah istri kepada para suami. Dalam kitab Sosok Wanita Penghuni Neraka diungkapkan, Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu bentuk kedurhakaan istri kepada suami itu seperti apa? Di situ diungkapkan, salah satu bentuk kedurhakaan yang umum dilakukan oleh para istri di halaman 107 diungkapkan adalah banyak istri yang enggan mengakui segala kebaikan yang telah diberikan oleh suami. Salah satu bentuk kedurhakaan istri kepada suami adalah banyak para istri yang enggan mengakui segala kebaikan yang sudah diberikan oleh suami. Mohon maaf, saya tambahkan dengan kalimat saya, kita contohkan dalam hidup ini. Ada suami yang berangkat pagi, pulang malam, tunggang langgang, tak ada waktu istirahat, tak ada waktu istirahat. Kadang dia tak punya memiliki waktu tidur yang cukup untuk dirinya. Kadang dia tidak memiliki waktu yang cukup bahkan untuk ibu kandungnya, bahkan untuk ayah kandungnya, bahkan untuk dirinya sendiri.
Yang penting istri makan, yang penting anak-anak makan. Tapi istri tak ada menyebut-nyebut kebaikan suaminya. Bahkan tak sedikit ibu bapak yang berbahagia, ada suami yang rela berkelahi dengan orang, ada suami yang sampai terpenjara hanya kena lalai mengantuk bawa mobil. Kecelakaan Pak. Kecelakaan sekarang penjara Ustaz. Kecelakaan dianggap kelalaian dalam berlalu lintas di penjara. Ada yang kena sampai 18 tahun penjara. Saya punya teman suaminya di penjara 18 tahun penjara karena ketika kecelakaan banyak korban yang tewas. Bapak ibu yang berbahagia, tapi justru saat dia mencarikan nafkah itu, kemudian dia di penjara, suami ini tak mendapatkan pujian sedikit pun dari istrinya, tapi justru istrinya beberapa bulan kemudian meminta cerai kepada suami. Ini ironi kehidupan. Bahkan dalam 5 hal, 4 kebaikan suami, 1 keburukan suami. Yang paling sering kita sebut yang mana? Keburukan apa kebaikan? Sekali dia pernah kedapatan tak jujur masuk SMS perempuan lain kepada HP-nya. Memang tak jujur dia. Sekali itu saja. Maka gara-gara hanya nila setitik, maka rusak susu sebelah. Hilang seluruh kebaikannya. Tak lagi nampak dia berangkat pagi pulang malam, tak lagi nampak dia menghajikan kita, tak lagi nampak dia setiap bersedekah. Tak pernah lupa. Orang semua bersedekah atas nama pribadi. Saya Ustaz Anu, saya Bapak Anu, saya Bapak. Dia setiap bersedekah. Saya suami istri. Tak pernah lupa dengan istrinya. Saya merintih cerita. Beberapa kali saya ketemu dengan bapak yang seperti ini. Setiap sedekah pasti ada istri. Saya satu tiang masjid beserta istri. Saya 30 sak semen beserta istri. Padahal yang cari duit dia, yang berangkat pagi pulang malam dia, yang pulang malam dia, setiap sedekah ngajak istri. Tapi istri tak pernah menyebut-nyebut kebaikan. Sampai di rumah tak kadang diberitahu oleh si suami, tadi saya di masjid sedekah 30 sak semen untuk kita berdua. Istrinya biasa-biasa saja. Dia tak sadar 15 sak semen yang diberikan oleh si suami itu untuk pahalanya, tapi dia lupakan ini. Banyak dalam beberapa kali konsultasi Bapak Ibu, kebetulan di rumah itu sering ada orang-orang yang konsultasi. Cukup banyak lah Bapak Ibu, cukup banyak. Seminggu itu bisa 4-5 orang yang datang. Jadi salah satu yang sering saya dengarkan keluhan ibu-ibu, suami saya begini Ustaz, suami saya begini. Kadang-kadang saya miris juga memikirkan, mengapa kok cuman keburukannya, kapan kelebihannya? Apa tak ada kelebihan sama sekali semenjak awal rumah tangga? Kemarin sore saya menyampaikan kajian ini di sebuah masjid. Dalam sebuah penelitian diungkapkan oleh Dr. Hajjah Trikumari MPSI, Master Psikologi, doktor. Apa kata beliau? Di masa tua kecenderungan laki-laki itu mengalami 2 hal. Pertama, mohon maaf, kalau tidak kembali puber, maka yang kedua dia akan lebih cepat pikun. Itu hasil penelitian. Mengapa begitu? Bapak Ibu yang berbahagia, sudahlah suami ini berangkat pagi pulang malam, nanti di usia-usia senja anak-anak sudah mulai besar, pandai mencari nafkah. Itu kalau anak membelikan baju, yang dibelikan baju bukan baju ayahnya tapi baju ibunya. Dan ibunya nyantai saja itu, tak dia ingatkan anaknya. Ada uang 700.000, itu 500.000 untuk ibunya, 200.000 cuma untuk ayahnya. Dan ibunya nyaman dengan situasi itu. Diperparah lagi kemudian si istri ini sudah sibuk pula dalam urusan percucuan.
istri meninggalkan suami, berangkat ke Jakarta 2 minggu, lanjut ke Surabaya 2 minggu pula, mengurus cucu. Siapa yang mengurus suami? Tidak ada yang mengurus. Maka banyak mereka yang masih muda, sebenarnya 60-an itu belum terlalu kuat, tapi kadang-kadang ngomongnya sudah mulai ngantuk. Maka mestinya di usia tua-tua seperti itulah mestinya seorang istri mendampingi suaminya jauh lebih setia, lebih baik lagi. Jangan malah anak memberikan uang banyak, ibunya justru mengipasi pula. Apa kata ibunya? Ayo mau ditupas ya. Dan kata Rasulullah, pakai kata Rasulullah pula. Ibumu baru bapakmu. Jadi kalau kamak berlebih masalah banan, ayah anggota bulan naba abnan, itu salah kaprah mengamalkan hadis. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi salah satu bentuk pendurhakaan seorang istri kepada suami diungkapkan adalah dia tak mau menyebut-nyebut kebaikan suami. Ada seorang ibu-ibu pernah datang ke rumah. Beliau bilang begini, Pak Ustaz, wanita itu kan ingin dihargai. Sebetulnya bukan wanita, manusia itu ingin dihargai. Kita kan ingin juga kebaikan kita disebut-sebut, Ustaz. Bukan kita, tapi semua orang ingin kebaikan yang disebut-sebut. Bahkan orang yang mengatakan hidupnya hanya karena Allah ingin juga kebaikannya disebut. Karena itu manusiawi. Kita ini bukan malaikat. Yang tak butuh apa-apa itu malaikat. Kita ini ingin istri menghargai kita. Kita ingin juga suami menghargai kita. Ini kebetulan pembahasan hari ini masalah istri. Kalau kita masalah suami pula kita bahas, ada masalahnya nanti insyaallah. Kemudian ibu yang berbahagia, ini hadis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Allah tidak akan memandang kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia merasa butuh kepada. Dia merasa butuh kepada suami itu, tapi dia tak pandai berterima kasih. Tak ada dia sebut-sebut. Kalaulah tidak ada abang-bang, mungkin sulit saya menebak. Walaupun semuanya adalah Allah, tapi kita mesti menyebut kebaikan suami kita. Kalaulah seandainya bukan abang suami saya, entah bagaimana nasib saya, mesti disebut. Saya bisa sholat seperti ini, bisa nyaman ibadah karena suami saya adalah abang. Kalau sempat suami saya preman loket, belum tentu kita ini akan bisa sholat. Mohon maaf, ada seorang laki-laki yang menyuruh perempuannya, istrinya untuk melacurkan diri. Ibu-ibu bisa nyaman karena mendapatkan suami-suami yang baik. Oh, dia keras orangnya. Coba tadi kita ingat kembali kaji Ustaz Binali Asli tadi. Subhanallah. Asyah, suaminya siapa? Fir'aun. Seperti itu Fir'aun, tak pernah Asyah melawan kepada Fir'aun. Padahal suami ibu tak ada 10%-nya Fir'aun. Ini suaminya sudah Fir'aun sekalipun, tetap Asyah tak pernah melawan kepada Fir'aun. Saya pernah membaca Ustaz bin, yang membunuh Asyah itu justru akhirnya Fir'aun. Fir'aunlah yang akhirnya membunuh Asyah. Dan untuk pertama kali Fir'aun menangis ketika rupanya dari kuburan Asyah keluar wangian yang sangat sedap baunya. Menangis Fir'aun, dia menyesal membunuh istri ini. Istri yang mana? Istri yang sangat taat kepada. Jadi ada ibu yang bilang, Ustaz, bagaimana saya bisa taat? Suami saya tak pantas diteladani. Memangnya kalau berbuat baik harus menunggu orang lain baik?
berbuat baik karena suami ibu baik, itu namanya ibu bukan baik, namanya ibu normal. Orang baik itu, berulang kali Ustaz sampaikan, orang baik adalah orang yang selalu berpikir baik, berkata baik, dan selalu bertindak baik, termasuk kepada orang yang tidak baik kepada dirinya. Itu kepada orang, apatah lagi kepada suami. Oh, dia tidak sholat, urusan ibu sampaikan kebaikan kepadanya, sampaikan dakwah kepadanya. Urusan hati kita tak mampu, kita tak bisa, itu haknya Allah. Kalaulah hidup bisa apa kata kita, mana mungkin Nabi Nuh tak mampu menaklukkan hati istrinya. Nih, dalam kitab ini dikatakan ada 3 orang perempuan yang dijamin masuk neraka. Pertama, istri Nabi Nuh alaihissalam, suaminya Nabi. Kedua, istri Nabi Lut alaihissalam, suaminya Nabi lagi. Yang ketiga adalah istrinya Abu Lahab. Itu dijamin. Jadi rupanya yang dijamin masuk neraka itu bukan hanya istri Abu Lahab, istri Nabi pun bisa dijamin masuk neraka. Itulah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Maka ibu sampaikan kebaikan. Tapi kalau misalnya kita menyampaikan kebaikan, dia tak berubah juga, ya sudahlah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tengok Asia itu paling kuat menghadapi Fir'aun. Jangan sibuk menahan hati. Cobalah Pak Ustaz bayangkan, capek dah saya membayangkan. Setiap yang menelpon menyuruh membayangkan. Tak bisa hidupnya hanya membayangkan terus. Mesti action. Sampaikan kepadanya. Urusan berubah tak berubah bukan urusan kita. Doakan terus seperti kata Sahabat Nabi tadi, kalau perlu berdoa di depannya. Sampaikan kepadanya. Karena memang doa ini kita tahu pasti kapan Allah mengabulkan doa-doa kita. Baik. Masih ingat cerita ada seorang wanita yang kata Rasulullah SAW itu dijamin masuk surga. Penasaran Fatimah, mengapa yang dijamin masuk surga itu yang dikatakan bukan Fatimah? Maka Fatimah pun datang berkunjung ke rumahnya. Ketika Fatimah datang ke rumahnya, kebetulan suami wanita tadi sedang berjuang bersama Rasulullah, berperang jihad fisabilillah. Ketok pintu ke Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau hanya membukakan sedikit gordennya. Kalau sekarang gorden namanya. Kalau dulu gorden itu cuma kain-kain biasa saja. Sekarang kita gorden yang berhias-hias berlebih-lebih. Rumah dia semua dihias. Saya, kata Fatimah, adalah Fatimah anak Rasulullah. Oh ya, saya tahu engkau adalah Fatimah anak Rasulullah. Ada apa? Saya ingin bertamu ke rumah engkau. Sebetulnya maksud Fatimah ingin tahu apa keistimewaan perempuan ini hingga kata Rasulullah, dia ini ahli syurga. Apa kata dia? Maaf Fatimah, suamiku lagi berjuang di jalan Allah bersama ayah engkau Rasulullah. Tadi ketika beliau berangkat, aku tidak menyampaikan kalau engkau akan datang. Nanti kalau suamiku pulang, aku sampaikan kepadanya anak Rasulullah Fatimah datang ke sini ingin berkunjung. Malamnya suaminya pulang. Suaminya pulang disampaikan, wahai suamiku tadi anak Rasulullah Fatimah datang ke sini, katanya ingin bertemu, boleh apa enggak? Padahal sama-sama perempuan. Kata suaminya, boleh izinkan, boleh orang mulia, anak Rasulullah kita, izinkan masuk ke dalam rumah. Besoknya lagi Fatimah datang, bawa anaknya Hasan. Sampai depan pintu rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Fatimah, engkau datang? Iya. Tapi mohon maaf Fatimah, tadi malam memang sudah aku minta izin kepada suamiku agar engkau boleh masuk ke dalam rumah ini. Tapi aku tak menyampaikan kalau Hasan akan datang pula. Nanti malam kalau suamiku pulang akan
agar disampaikan kepadanya. Fatimah datang bersama Hasan. Boleh apa tidak? Suaminya pulang disampaikan lagi. Karena suaminya boleh, silakan masuk. Karena Hasan kan masih anak-anak. Besoknya lagi Fatimah datang. Fatimah datang bawa sebelah kanan Hasan, sebelah kiri Husain. Wahai Fatimah, mohon maaf, memang suamimu sudah mengizinkan engkau dengan anakmu Hasan masuk ke dalam rumah ini, tapi aku tak menyampaikan Husain juga ikut serta. Nanti aku sampaikan lagi kepadanya, wahai Fatimah. Subhanallah, Fatimah tak jadi datang lagi. Dalam jalan itu berjalan itu beliau malu. Subhanallah, pantas ayahku Muhammad Rasulullah mengatakan dia adalah ahli syurga. Sampai sesuatu yang halal pun masih seizin suami. Yang halal, boleh kan perempuan masuk dalam rumah seorang perempuan? Boleh kan seorang perempuan membawa anak kecil? Sebab anak kecil ini tak haram dia berjumpa dengan seseorang yang tua umurnya. Tak haram, boleh. Tapi demi menghargai harkat martabat marwah darajahnya seorang suami, sampai-sampai beliau tak mengizinkan, walaupun itu anak Rasulullah. Subhanallah. Masih ingat kisah lama seorang wanita yang suaminya pergi berperang? Masih ingat? Kemudian dapat kabar suami ibu itu datang seorang utusan orang tuanya. Orang tua ibu sedang sakit parah. Nah, apa jawaban beliau? Ibu-ibu, apa jawaban beliau? Mohon maaf, saya tak bisa ikut menengok orang tua saya yang sakit. Karena tadi suami saya pergi berperang jihad fisabilillah, katanya jangan keluar rumah sebelum abang pulang. Kemudian keesokan harinya orang ini datang lagi. Bu, ini orang tua itu semakin parah, sedang sakaratul maut. Saya khawatir kalau ibu tak datang sekarang, ibu takkan pernah lagi menjumpai. Mulai berlinang air mata, tak tahan menahan tangis. Aku rindu kepadanya, aku ingin menghormatinya, aku sangat sayang kepada ibuku. Tapi tolong titipkan kepadanya, titipkan kepada seluruh keluarga. Aku tak bisa datang karena suamiku belum pulang. Keesokan harinya lagi datang lagi ke orang. Ibu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua ibu sudah tiada. Maka karena ini hari terakhir, tolong ibu hadir biar nanti juga ikut bisa menyelenggarakan jenazahnya. Mohon maaf, suamiku belum pulang. Marah, kesal utusan langsung ngadu ke Rasulullah. Ya Rasul, ibunya sakit dia tak datang, ibunya sakaratul maut dia tak datang, bahkan ketika ibunya sudah mati dia pun tak datang. Alasannya suaminya berpesan jangan keluar rumah, sama-sama pergi jihad fisabilillah. Apa kata Rasulullah? Orang tuanya yang mati itu dijamin surga karena dia memiliki seorang anak yang mampu menjadi istri yang salihah, yang taat kepada suaminya. Ini bukan berarti kalau orang tua kita sakit kita tak datang, telepon suami. Ini kadang-kadang kaji ini salah artikan juga, Pak. Jadi maknanya adalah dahulu kan tak ada telepon, komunikasi tak bisa. Karena kata suaminya tak boleh keluar, dia tak keluar. Begitu dia menjaga. Jadi lahan surga ibu-ibu itu suami, tapi lahan nerakanya juga suami. Selesai suami, selesai surga. Tak selesai suami, sudahlah. Ya, kenapa pada menahan nafas nih, ibu-ibu?
Orang mengaji kok menahan nafas. Baik, kita lanjutkan. Itu poin 1. Ini tak berapa poin ya, kita tak lama-lama. Yang kedua, yang paling memudahkan wanita masuk neraka itu adalah menampakkan aurat dan perhiasan diri. Ini kepada Bapak harus disampaikan juga. Ya, masih ingat seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya, apa namanya? Apa namanya? Gayus. Bukan gayus ya. Kalau gayus lain, namanya adalah dayus. Siapa itu dayus? Dayus ini adalah orang-orang yang dijamin Allah akan dibuatkan untuknya gedung. Gedung dari apa? Gedung dari api neraka. Yang dibuatkan gedung tapi api. Siapa itu dayus? Orang yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Istrinya bersalaman dengan orang lain, suami anteng saja. Nyaman saja dia menengok istrinya bersalaman dengan orang lain. Istrinya main-main tos, Pak. Tos, macam-macam gaya. Suaminya nyaman-nyaman saja. Dianggapnya pergaulan dosa. Ini calon suami yang dibuatkan untuknya gedung dari api neraka. Ada lagi suami yang membiarkan istrinya membuka jilbabnya, membuka auratnya, memperketat baju dan pakaiannya. Ada pula yang longgar tapi tembus, tampak seluruh bentuk isi tubuhnya. Ini kata Rasulullah seperti bangkai-bangkai yang berjalan. Mereka adalah orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Itu bukan hanya berlaku buat istri, berlaku buat anak, berlaku buat siapapun yang kita dalam lindungan kita. Makanya kalau anak bapak-bapak keluar rumah tak pakai jilbab, itu setiap langkah kakinya adalah dosa dan nyetor ke tabungan dosa bapak. Dan juga dosa itu. Maka yang paling besar dosanya dalam hal ini adalah bapak, suami. Suami itu menyangkut kehormatan tubuh dan kehormatan pakaian, kehormatan diri istri sekaligus anak-anak. Bahkan seorang istri yang keluar rumah nampak auratnya, sebenarnya dia sedang mengurangi hak suaminya. Yang pantas menengok telinganya cuma suaminya, yang pantas menengok rambutnya cuma suaminya. Ustaz tidak pantas. Jangan mentang-mentang rambut baru dikasih pewarna, apa namanya tuh Bang Samsul, warna rambut tuh. Wah, kalau pijit tak boleh dipakainya. Pewarna inai boleh, pewarna inai boleh. Pewarna rambut warna hijau tua. Naik motor dari jalan sebelah ke Indah Manang misalnya, kan dekat rumah Ustaz. Jangan kan dekat rumah, belakang rumah jemur kain pun tak boleh membuka jilbab. Nenek di kampung protes, kami kan dah tua Ustaz, tak mungkin itu pula ditengok-tengok orang. Bukan masalah tua tak tua, bukan masalah orang nengok tak nengok. Takut orang nengok, asal membuka aurat itu hukumnya haram. Nah, bapak yang berbahagia, mari kita tengok pernyataan Syekh Abu A'la Al-Maududi
Ini mengomentari tentang ayat yang dibacakan oleh Al-Ustaz Binali MSI tadi tentang surah Al-Ahzab, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Betul begitu Ustaz? Dan janganlah kamu berhias seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah kelompok pertama. Nah, seperti yang mana yang tak boleh berhias itu? Ada 3 hal kata beliau. Yang tak boleh bagi wanita-wanita muslimah itu pertama, menampakkan keindahan wajah dan kemolekan tubuhnya kepada laki-laki. Wajah pun tak boleh kalau seandainya menampakkan keindahan yang spesial. Makanya, mohon maaf, jangan pernah menghina wanita-wanita yang bercadar. Coba tanyakan alasan mereka. Kenapa mereka bercadar? Alasannya adalah, salah satunya adalah mereka tidak mau menengokkan perhiasan dirinya termasuk keindahan wajahnya kepada yang bukan haknya. Tapi kan itu halal Ustaz. Ya halal dalam kenormalan. Tapi kalau dibuat misalnya alis mata, ya apa nama alis mata Syahrini? Cetar membahana kata Muhammad. Alis mata cetar membahana. Kemudian bulu mata apa namanya? Apa namanya? Anti badai. Coba bayangkan. Saya tak tahu istilahnya. Ibu-ibu ini paling paham ya. Bulu mata anti badai, alis mata cetar membahana, maju cantik, mundur cantik. Astagfirullahaladzim. Saya tahunya karena dosen saya di S2 bilang ini. Ada orang kalau dia ngomong apapun diikuti orang. Contohnya maju cantik, mundur cantik. Betapa latahnya kita hari ini. Ada pula yang disebut ini masuk kolam Syahrini KW. Bangga kalau seandainya KW, kita kan tak punya diri sendiri, itu pun bangga. Jadi wanita ini boleh memperlihatkan wajahnya kalau normal, biasa saja, berhias berbedah biasa saja pergi, sudah. Ini kalau ke pesta nanti tekan telunjuk ke bibirnya, terbenam 2 cm minimal. Itu tak boleh lagi. Tak boleh. Makanya kan ada hadis, barang siapa wanita yang memakai wangi-wangian, wangi-wangian sunnah bagi laki-laki, tapi wangi-wangian tak sunnah bagi perempuan. Jangan salah paham. Wangi-wangi itu sunnahnya bagi laki-laki, bagi perempuan tak sunnah. Kalaupun mau pakai wangi-wangian, pakailah wangi-wangian yang hanya bisa suami kita menciumnya. Setelah dekat suaminya, baru terasa kita wangi. Ini tidak, dia sudah pergi 5 meter kemudian mau terasa semerbak wanginya. Itu haram kata Rasulullah, sama hukumnya dengan berzina. Tak boleh. Tapi iklannya dahsyat bagi, dahsyat iklan, apalagi aks. Bayangkan laki-laki pakai aks, perempuan pakai aks, itu bisa berlari-lari bertemu kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dahsyat. Jadi pertama tak boleh menampakkan keindahan wajah dan kemolekan tubuh. Ini kan bisa dibentuk. Kalau sudah begini dia, dipilih terus, mulailah nampak pinggung, mulai nampak, mohon maaf, ukuran paha. Makin kuat ketatnya,
ancaman neraka. Bagaimana leher? Leher itu haram ditampakkan, dan suami yang memperbolehkan istrinya memperlihatkan lehernya, itu dibuat Allah gedung untuknya di api neraka. Maka mohon maaf, jilbab pendek itu bukan jilbab. Itu bukan jilbab. Belum memenuhi aturan jilbab. Jilbab itu bukan sedada. Sedada itu ukuran minimal, bukan ukuran maksimal. Tidak salah. Kalau orang sudah pakai jilbab sedada, oh itu jilbab syar'i. Itu ukuran minimal. Kalau dia tidak memakai jilbab menutupi dadanya, maka haramlah jilbabnya itu. Jadi menutupi dada itu ukuran minimal. Yang dikatakan jilbab itu adalah sebuah pakaian yang mengutip nih kata seorang artis yang sudah menjadi seorang yang sangat solehah. Apa katanya? Apa ukuran jilbab yang benar? Menurut saya, kata beliau, sesuatu yang apabila kita tak malu menghadap kepada Allah, maka itulah berarti kita tak akan malu menghadap kepada manusia. Itu Pak. Jadi orang yang sudah berjilbab tak perlu pakai kelempung. Itu yang jilbab. Makanya saya selalu katakan di rumah, tak usah bawa jilbab. Apa tak usah bawa kelempung? Cukup pakai jilbab saja. Tapi jilbabnya sudah mengandung unsur syar'i, sudah tepat, baru boleh wanita sholat. Dalam ukuran sedang jilbab itu sepinggang. Itu ukuran sedang. Ukuran minimalnya sedada. Jangan kayak jamaah di Jalan Ulama. Ada Pak? Jamaah di Jalan Ulama, masjidnya 14 miliar. Itu jilbab menurut jamaah itu tidak jilbab seperti yang tidak seperti jilbab yang kita ajarkan kepada istri kita. Bagi mereka asal pakai penutup kepala, walaupun hanya songkok kayak nenek-nenek zaman dahulu, nah itu sudah jilbab. Dan ini dibenarkan oleh Profesor Dr. Quraisy. Makanya kita para ulama kemarin ngumpul di rumah Ustaz Mustafa Umar, kita mengkaji kritis kritik kepada kajian tafsir Al-Misbah. Salah satunya tentang jilbab. Jilbab menurut versinya Profesor Quraisy itu tidak mesti menutupi dada. Makanya kita kritik. Jangan sampai pula perkataan ulama mengalahkan perkataan Allah. Ulama wajib didengarkan, wajib ditaati selagi mereka tak melanggar peraturan Allah. Kalau sudah melanggar peraturan Allah, tak ada lagi wajib. Ini yang terbaru, ada pula ulama mengatakan tidak ada masalah kalau orang Islam mengucapkan ramai-ramai selamat Natal. Nah ini kalau bahasa anak muda sekarang maleset. Ibu bapak yang berbahagia, hadirin wa hadirat sidang jamaah Majelis Ilmu dan Majelis Zikir rahimakumullah. Kedua, yang disebut dengan tak boleh berhias seperti wanita jahiliyah kelompok pertama itu adalah menampakkan keindahan pakaian dan perhiasan diri. Makanya ada ulama yang tidak membolehkan menghias-hias jilbab. Alik lagi ke sini, kasih gelombang pula sini. Tak boleh. Tak boleh dihias-hias seperti itu. Pakai dan paling sederhana memakainya, paling sederhana membukanya, paling cepat memakainya. Tak ribet. Kenapa? Kalau sudah ribet, godaan syaitannya menjadi tinggi. Maka ketika berwudu malas membuka jilbab.
zaman Niki dari sekolah, ibu-ibu di mana-mana Pak. Tak boleh juga memperlihatkan perhiasan. Nah, bagaimana dengan cincin? Bagaimana dengan kalung? Nah, inilah persoalannya. Kata Abu A'la Al-Maududi, itu juga tidak boleh, apalagi berlebihan. Ini kalungnya saja 4 lapis, 20 emas, 15, 10, 5 emas. Gelangnya itu, kalah pula gelangnya bintang-bintang film-film. Sekarang kongkran. Cincin, payah pula menggerakkan jari. Itu bukan ciri-ciri wanita yang saleh. Tak boleh. Apalagi kalau muncul sombong di dalam. Cincin kakak ini beda nih. Ya, di waktu Singapura beli. Syaitan itu kan paling pandai. Kemarin saya bilang ibu-ibu di mana ya? Jilbab lama dengan jilbab baru itu tak sama cara memakainya. Baju lama dengan baju baru itu bang tak sama memakainya. Jam tangan lama dengan jam tangan baru itu tak sama cara memakainya. Cincin aki lama dengan cincin aki baru itu tak sama cara memakainya. Jilbab dibeli di Singapura dengan jilbab dibeli di Ramayana tak sama cara memakainya. Harus pandai-pandai kita menjaga diri. Ketiga, yang disebut dengan berhias seperti hiasan wanita-wanita jahiliyah adalah menampakkan keindahan tubuh, bergoyang dan berjalan dengan gaya sombong. Jadi wanita-wanita tak boleh bergoyang. Ini mohon maaf nih. Sedangkan tak bergoyang wanita itu kadang-kadang pikiran laki-laki dia bergoyang saja. Apalagi bergoyang-goyang. Ada yang bertanya, bagaimana kalau dengan cara mereka mencari nafkah dengan bergoyang? Lebih haram lagi. Bergoyangnya haram, hasilnya pun bisa menjadi haram. Tapi di Indonesia ini luar biasa. Subhanallah. Jalan-jalan seperti nangka, areka, perempuan-perempuan menjadi diri luar biasa hari ini. Negeri yang kita sebut Serambi, Mekah, Sumbar. Di Padang saja beberapa bulan yang berlalu itu 3 orang anak SMP ditemukan melacurkan diri. Anak SMP. Saya tidak menembak-nembak Sumatera Barat, kita banyak berdarah Sumatera Barat. Kalau ayah saya orang Sumatera Barat, rupanya salah satu negeri yang paling cepat hari ini pergaulan bebasnya itu adalah Sumatera Barat. Dan yang paling aneh penyelesaiannya salah satunya juga Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, mohon maaf, hari ini anak-anak itu berzina itu bukan dihukum lagi Pak, tetapi justru dikawinkan. Diselesaikan secara adat, diselesaikan secara kekeluargaan. Kemarin seorang polisi, kebetulan ketua pengurus masjid di tempat Ustaz bin Ali, tak apa jauh dari situ Ustaz bin Ali. Nama masjidnya Masjid Nur Ilahi. Kalau Ustaz bin Ali masjidnya Nurul Ikhlas. Seorang laki-laki bersuami, seorang perempuan bersuami dengan seorang bujana sudah berumur. Itu mereka melakukan hubungan maksiat di siang hari bolong. Apa hukumannya? Dinikahkan. Itu hukumannya. Yang dinikahkan itu di salah satu daerah dari Puok menjelang ke Rantau Langit. Yang di situ itu sebenarnya didamaikan dan akhirnya dia kembali ke suaminya. Dan suaminya sami'na wa ata'na.
menyampaikan apa banyak yang mau sampaikan kan. Ini kita kutip pula pendapat salah satu ulama bernama Miqati bin Hayyam. Apa kata ulama Miqati bin Hayyam? Yang termasuk kategori meniru perhiasan wanita-wanita jahiliyah adalah melepas penutup kepala atau jilbab dari kepalanya sehingga terlihat kalungnya, terlihat anting-antingnya, terlihat lehernya. Tak boleh. Makanya kan di awal ayat kan Allah katakan ke surah Al-Ahzab, lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitunna. Kamu takkan sama dengan kebanyakan perempuan lain. In taqaitunna, jika engkau adalah perempuan-perempuan yang bertakwa. Ibu bapak yang saya hormati, nah ini hadis lagi. Kalau hadis tak apa-apa nih bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada dua jenis penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, kata Rasulullah. Jadi yang sekarang ini belum pernah dilihat oleh Rasulullah, yaitu sebuah kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengan cambuk-cambuk itu, dan wanita yang mengenakan pakaian tapi seperti telanjang. Mereka bersolek diri untuk memperdaya laki-laki. Kepala-kepala mereka seperti punduk unta yang sudah miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu akan tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Kalau dalam hadis dikatakan ini dan itu, Rasulullah menunjukkan tempat yang sangat jauh. Ibu-ibu mengerti maksud yang disebut dengan istilah punduk unta? Kita tahu? Pakai jilbab tapi di sini itu itu ancamannya serius. Tak dapat mencium wanginya surga. Maka tolong bagi anak-anak gadisnya yang masih memakai seperti itu, langsung hari ini bereaksi. Sampaikan kepada mereka, saya anak gadis saya usianya 9 tahun. Suatu kali pernah beliau ingin memakai seperti ini. Diikatnya dibawanya ke belakang. Saya nampak, siapa yang mengajarkan kakak? Saya tanya begitu. Kawan-kawan kakak seperti itu? Bukan. Dari semenjak kecil itu mereka berlari-lari di belakang, jibotnya nggak tanggal tuh, Pak. Tak akan tanggal jibot. Harus semenjak usia-usia dini, usia-usia 1 tahun, 2 tahun, tanamkan akidah kepada mereka. Jangan kita mati mereka menanggalkan jilbab. Makanya kalau anak, jangan biarkan menanggalkan jilbabnya. Nah, ini mungkin 3 yang disampaikan hari ini. Yang ketiga, berduaan. Bahasa lainnya berkhalwat, ya sebetulnya berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dahulu kita sebut bang muhrim. Nah, dia bukan muhrim tapi mahram. Itu baik. Kalau muhrim itu orang yang mengenakan pakaian ihram. Ibu, Bu, ini namanya bukan muhrim. Kalau muhrim apa tadi? Orang yang mengenakan pakaian ihram, orang yang tidak hak kita, orang yang haram bersama-sama kita tanpa pernikahan, itu namanya bukan muhrim tapi mahram. Namanya adalah mahram. Ibu bapak, kita ambil beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali dengan mahramnya. Selanjutnya lagi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi dan Ahmad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waspadalah. Ini
Ini bukan kata-kata salah seorang mantan Nabi. Waspadalah, waspadalah. Ini langsung perkataan Rasulullah. Waspadalah. Jangan menemui kaum wanita. Jangan menemui kaum wanita. Seorang laki-laki dari kalangan Ansor bertanya, walaupun ia saudara iparku, wahai Rasulullah. Seperti saya datang ke rumah adiknya Umi. Makanya saya datang ke rumah adik saya itu tetap beserta istri. Nah, berani saya datang. Kalau misalnya adik itu cuma sendiri di rumah, saya datang bersama anak-anak. Itu pun cuma ngantar dan tak berani masuk dalam rumah. Adik ipar betul. Jadi kalau saya ngantarkan Bang Nanda, ngantarkan Kak Hanum, ngantarkan Dek Aisyah ke rumah itu, sudah ditelepon oleh Umi, saya datang, yaitu anak-anak titip, beliau ke rumah. Oke Dek, mesti Dek, Assalamualaikum. Tak berani masuk, jangankan ngopi, tak boleh masuk. Kan ke rumah adik, walaupun adik. Justru, mohon maaf, cobaan paling besar di antara kita adalah dari keluarga sendiri. Makanya kan kalau adik istri tak boleh serumah dengan kita. Tapi kalau adik kandung kita boleh. Tak boleh ngajak-ngajak adik istri. Apalagi kalau, mohon maaf ini, istri ini kan sudah setiap hari bersama kita. Nampak cekung matanya, mancung hidungnya. Adik istri ini sesekali jumpa, sesekali yang jumpa, syaitan tuh mudah memasukkan. Nampaklah bentuk body cantik dan lain sebagainya, tutur katanya halus. Lah, loma kawan. Maka paling banyak tuh kasus-kasus Pak. Adik ipar dengan abang ipar paling banyak tuh kasusnya. Bahkan di kampung saya pernah terjadi dengan kakak iparnya. Suaminya jarang di rumah, yang suka datang ke rumahnya, adik iparnya jauh jarak umurnya, si kakak yang perempuan yang jauh lebih tua. Tapi karena sering bersama-sama, akhirnya terjadilah maksiat. Maka kakak ipar ini menikah dengan adik iparnya, suaminya bercerai. Suami bercerai, akhirnya suami ini menikah dengan calonnya adik iparnya, dan berarti suami ini menikah dengan calon adiknya. Sampai sekarang itu namanya kurva silang namanya. Emangnya ada kurva silang? Nah begitu kita buat poster istilahnya, nah, kurva silang. Kalau nanti di protes orang kayak itu istilah Ustaz Azhar, jangan ikuti betul. Kalau istilah ilmiahnya jangan ikuti betul. Ada lagi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini ayat ini, wala taqrabuz zina, janganlah kalian menghampiri zina. Menghampiri tak boleh, mendekatinya tak boleh. Karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang seburuk-buruknya jalan. Ibu bapak yang berbahagia, Rasulullah mengumpamakan laki-laki yang menemui wanita di tempat sunyi itu sama halnya dia sedang menemui kematian.